al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 144. Qaluhu an-nasu yamdahuna kalima yadunnunahu fika fakun anta dhamman linafsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang yang memujimu atas apa yang mereka sangka ada pada diri, karena itu celalah dirimu atas apa yang kau ketahui ada pada dirimu. Manusia memujimu atas sifat-sifat terpuji yang ada padamu. Oleh karena itu jangan kau tertipu dan terpesona oleh pujian mereka kepadamu, tetapi celalah dirimu sendiri. Celalah dirimu karena apa yang tidak sesuai dengan sangkaan manusia kepadamu. Oleh sebab itu sahabat Ali radhiyallahu an sering berdoa, ya Allah, jadikan kami lebih baik daripada apa yang mereka kira, dan jangan tuntut kami dengan apa yang mereka katakan tentang kami. Ampuni dosa kami atas apa yang mereka tidak ketahui. Ucapan Ibnu Athaillah, celalah dirimu, fakun anta dzamman li nafsika, bukan berarti bahwa kau disuruh untuk mendustakan perkataan manusia atau mencoba mengubah sangkaan mereka terhadapmu. Bukan seperti itu. Akan tetapi maksudnya kau tidak boleh tertipu atau terpesona dan tidak mengutamakan pengetahuanmu atas sangkaan mereka. Jika seorang pemuji berbohong, misalnya dengan terlalu berlebihan dalam memuji, dan kebohongannya telah diketahui, laksanakanlah sabda Rasulullah, lemparkan debu di wajah para pemuji. Pujian seperti itu dilarang. Demikian pula, jika pujian dapat mendorong orang yang dipuji tertipu dan membuatnya melakukan kesalahan terhadap dirinya sendiri, maka laksanakan perintah Rasulullah, jauhilah pujian, karena ia sama dengan tindakan menyembelih orang. Jadi niku. An-nasu yamdahuna ka lima yadunnunahu fika. Fakun anta dzamman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Makanya kemarin atau sebelum-sebelumnya kita itu disukai orang, kita itu bahkan niki dipuji orang itu ya karena mereka belum tahu aib kita, atau aib kita ditutupi oleh Allah Ta'ala, kan ngoten. Wah, karena Allah itu adalah zat yang maha menutupi aib. Makanya niki ya roe mereka kepada kita yang baik-baik saja. Maka bukan berarti niku wau, bukan berarti nopo kau disuruh untuk mendustakan perkataan manusia atau mencoba mengubah sangkaan mereka terhadapmu. Katakanlah ana wong ngelem tapi ngoten, mboten niku keliru sampean, mboten ngoten. Jadi tanggapan ataupun cara kita untuk mengcounter, untuk menolak itu bukan seperti itu, tapi hanya cukup ya kita harus mencela diri sendiri. Atau hati kita tidak katut lah bahasanya ambek pujian seperti itu. Akhirnya teng nisor diterusaken, al mukminu idza mudiha tahya minallah ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsi. Seorang mukmin jika dipuji akan malu kepada Allah, karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ia dapati pada dirinya. Mukmin sejati ialah mukmin yang tidak mendapati pada dirinya sifat-sifat terpuji.
sehingga layak untuk dipuji. Dia hanya memandang bahwa sifat itu datang dari Allah. Jika manusia memujinya dan menyebut-nyebut kebaikannya, ia akan malu kepada Allah karena ia tidak mendapati sifat yang dipuji itu ada pada dirinya. Rasa malunya kepada Allah adalah rasa malu penuh takzim dan pengagungan kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada padanya. Dengan begitu ia akan bertambah benci dan jijik kepada dirinya sendiri. Pandangannya terhadap kebaikan dan karunia Allah semakin besar. Inilah syukur yang dengannya ia akan mendapatkan yang lebih dan selamat dari sikap nyaman dengan pujian para hamba. Ini wow, cukup di dalam hatinya, di dalam prasangkanya bahwa kita ataupun ketika ngalami dilem dipuji ambek uang, bahwa ya kita itu bukan siapa-siapa, kita itu tidak mampu apa-apa, kita itu tidak mampu untuk melakukan apapun, bahkan kebaikan. Jadi mukmin sejati di sini, al mukmin al hakiki bahasanya. Al mukmin al hakiki nanti yo hanya pujian, hanya sangkaan itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, bahwa semua yang memiliki sifat-sifat baik itu adalah Allah. Dengan seperti itu maka yo niku syukur nopo nikmat ataupun caranya untuk berterima kasih, caranya untuk menghamba kepada Allah ya semakin besar, semakin sadar bahwa yo Gusti Allah itu maha segalanya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha segalanya, yang bisa mengubah, yang bisa mendoktrin siapapun. Lanjut, ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidonni ma indan nas. Ajhalun nas, ini apa nek ngarani af'alut tafdil, af'alu ajhalu, sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Wow. Nanti wis dilem padahal pujian ataupun sangkaan orang kepada kita itu gak bener. Atau bahkan ono sing niku ono sing lebih mau bahasane Rasulullah padha ambek disembelih. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan keyakinan atau pengetahuannya tentang kelemahan dan aib diri serta kekurangan hubungannya dengan Allah. Karena sangkaan orang-orang bahwa dirinya baik sehingga mereka memujinya. Jika orang yang dipuji itu tertipu dan yakin bahwa dirinya layak mendapatkan pujian tersebut serta terperdaya oleh kesaksian seluruh makhluk tentangnya, ia menjadi manusia terbodoh sedunia. Karena ia mengabaikan keyakinannya dan lebih mengutamakan sangkaan tentangnya. Ia lebih mengutamakan sesuatu yang ada pada orang lain daripada yang ada pada dirinya. Pujian dusta terhadapmu sama saja dengan ucapan orang-orang yang ingin mengolok-ngolokmu dengan berkata, kotoran yang keluar dari mulutmu baunya seperti minyak kasturi. Dan kau rela, bahkan senang dengan cemoohan itu. Tentu saja aib diri yang diketahui seorang hamba lebih busuk dan lebih kotor daripada kotoran yang keluar dari mulutnya. Nanti ngoten. Makanya memang nek sampean singen sering krungu lah bahasanya. Apa Mas Bambang? Bantalan melarat, kemulan fitnah itu memang tujuannya untuk di sini. Tujuannya untuk di sini. Bahkan lek ono wong ngenyek, ono wong fitnah, itu malah dikei duit, malah dibayar lah bahasanya. Karena itu poin. Karena
Karena itu poin untuk mengcounter hal-hal seperti ini. Jadi gak penak dilem, dipuji, diagungkan itu gak penak. Sama halnya ketika di pembahasan naliko lapang ambek naliko sempit kan ngoten. Itu kan orang cenderung lebih syukur ketika sempit. Akhirnya sama dengan ini sama. Jadi wong lek dilem, wong iku lek dipuji, ambek lek wong iku dilokno. Ya kecuali sing wis gak duwe udel, sing gak duwe rumangsa, sing gak duwe introspeksi. Dilokno kok tambah nesu itu kan bahasane wong gak duwe introspeksi. Kudune ketika dicela itu kan pasti yo banyak manusia, apalagi manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna kalau cari MC. Yang sempurna hanya milik Allah. Ilahuna wa ta'ala bisawab. Monggo menawi wonten keterangan ingkang kirang paham. Ya terus. Pasal 144 niki paragraf sekawan niki wonten keterangan jika seorang pemuji berbohong misalnya dengan terlalu berlebihan memuji dan kebohongannya itu telah diketahui, laksanakanlah sabda Rasulullah, lemparkan debu di wajah para pemuji, sebab pujian itu sangat dilarang. Maksudnya pun terus ini nopo istilah seorang pemuji yang berbohong nih kita sebutkan. Yo akeh ya terus. Ya wis. Contoh lah, fisik lah. Nyata-nyata lah ireng merongos kan ngono. Terus dilem ganteng sama ini. Mulai kapan sampai ganteng kan? Kan itu ngece toh. Kan itu ngece. Yang nyata-nyata pujiannya itu yo gak sesuai kan ngono. Itu aturan. Ad-durab fi wajhil madahi famadhuhu hina idin manhiyun. Yang nyata-nyata pujiannya itu gak bener. Ya Pak. Ngapunten kados umum ini kan lah nggih wonten istilahnya wonten seorang bawahan nang atasane istilahnya penjilat lah,
istilah tadi atas memuji-muji atasane hanya karena ingin sesuatu niku nggih termasuk niki nggih seorang pemuji berbohong niku. Enggak masuk. Oh, mboten masuk. Belum sampai ke sana. Oh, nggih. Sing lemparlah debu itu sing kategori ini sing nyata-nyata. Nyata-nyata ngoten niku. Nyata-nyata tidak terjadi. Nggih. Lah iku prakteknya kan ngene. Padha ambek sampean sungkem nang wong sugih ngono lho. Iku setengah iman setengah agama sampean ilang. Layak disungkem wong sugih. Akhirnya kan prakteknya sungkemnya dalam rangka ngatok atau apa lagi. Jadi mboten termasuk niki nggih. Walaupun tidak terucap tapi kan terpraktekkan. Nek wong sugih ana sing sungkem apa tujuane ngono. Kan ya. Nggih. Itu nih. Dia sering wonten kaidah itu yang mengatakan bahwa setiap perkara itu doa. Nah, menawi dihubungkan kali perkawis ini kemungkinan kalau dan perkawis sehari-hari bisa dimaklumi. Tapi dengan kenyataan kata keterangan ini, ketika seorang insan itu mengakui bahwa boten sakit napa-napa, lajeng wonten bahasa niku nggih pujian pangelem wonten niku kita sendiri niku mengakui bahwa kita tidak bisa. Tapi ten manah lebete manah niku kita mengaminkan perkataan beliaunya karena dengan dasar mugi-mugi niku dados juga jenengan sing dijabahi pangeran. Niku terus pundi Gus, napa mboten membohongi diri sendiri ya. Dengan mengaminkan niku. Napa itu termasuk dalam kategori pangapunten jenengan wau dawuh bahwa niku juga merupakan counter artinya niku napa nggih balesi pangucape pribadi sing kalau wau niku. Niku terus pundi. kadosnya kalau kadosi yang jenengan tanyakan itu objeknya berbeda. Nggih. Iya berbeda. Objeknya berbeda dengan pembahasan ini. Nggih. Kalau pembahasan ini kan bisa saya gambarkan ya tokoh, Nggih. terus yang lem ini kan umatnya kan, umatnya nggih. Umatnya. Menawi diwangsulaken dengan kaidah bahwa setiap perkataan itu adalah doa niku napa mantuk dan pribadi katakanlah kawula sing membohongi diri sendiri kan. Maksudnya mengaminkan kan. Niki terkecuali dalam keseharian nggih sing ben bahasa napa namanya katakanlah dalam hubungan masyarakat. Ngoten niku terus. Nah, itu loh maksudnya pertanyaan saya arahkan kira-kira gambarane pertanyaan sampean itu sing lem iki padha tokoe tak umat ngelem nang tokoh. Yang tiba-tiba jangan aminkan itu. Nggih, Pak, saya terus penting. Dan sesama ngoten. Artinya kalau nggih dan sesama, sama. Pangkati bodoh lah ya. Nggih. Ya nggak bisa. Guru kali santri. Berarti ini wonten bahasa ini ku pangkat-pangkatnya ngoten. Ya.
podo-podo ataupun sesama ya tetap gak bisa, tetap bohong mau. Guru nang muridnya gak mungkin. Nggih. Guru bodoh jenenge nek ngelem muridnya. Nggih. Gak mungkin. Mesti ono tendensi ini. Nggih. Kalau bener yang murid itu biru toh. Kalau judulnya murid bener Loh, karena murid itu kan belajar. Nggih, belajar. Berarti sebaliknya nih berarti murid dan guru. Kali ini. Jadi cara murid itu tentang Iya, murid ngelem nang guru itu di sini dibahas mengenai mana. Wah, ya oleh film yo. Yo cok di penging tapi adino di adino kalau ngeleme muridmu, ngeleme umatmu itu yo duduk sebenarnya. Karena yang layak dipuji. Karena sing layak film layak dipuji itu yang Gusti Allah. Pun Mas Haris, Mas Anggi, nggak bisa kalau mana buat guys. Doa, perkataan doa itu ya sama sing ngomong. Nggih. Nggih, Asmo kinaya coba. Karena itu sapa ning gawe. Doa silahkan mungkin nggih ketadi pirsane wale mau Ya. cek kas pundi kan nggih. Ya kan doanya sendiri itu sing piye iso dadi pedang. Karena yo dari awal dibahas iki maunah apa iki istidraj kan ngono. Nggih. Sedangkan maunah iki yo si untung-untungan. Berarti bukan berarti maunah ini kamu diberi poin, diberi hadiah enggak. Ini hanya digawe ngelingno utawa digawe rasane pengingat-ingat bahwa yo pitulungi Gusti Allah, rahmati Gusti Allah itu sangat lebar, sangat luas sekali. Bukan berarti dengan dapat maunah itu istimewa, enggak. Berarti saged pangapunten. Pangapunten dan sing diwastani maunah niku boten serta-merta diparingi pangeran ngoten dados. Nggih dados napa namine pengangger-angger tersane mantuk malih datang pangeran ngoten. Iya. Jadi kan gambarannya kan kemarin ngeten toh. Mukjizat itu punya nabi, karomah itu punya wali ataupun diberikan kepada wali. Terus lek maunah itu dikekno wong sing mukmin. Nah lek gak mukmin Islam tok lah iku jenenge istidraj. Nah itu anak wong biasa ya wis sembahyang lah. Apa nadinya lek salat itu. Kok tiba-tiba istimewa kan. Lho ojo mandek di kono. Maksudnya kan arah pertanyaannya sama mau ketika kita mengaminkan lah setidaknya kan berarti ini di pasal 146 jadi secara tidak langsung kan kita rela dengan Sangkaan Allah. ujiannya dia, ujiannya atau sangkaannya wong sing kelem itu yo kok alhamdulillah ajhalunas
Jadi seakan-akan ya memang kita rela dengan apa yang mereka sangka, apa yang mereka puji terhadap kita. Saya ilmu rokap nih. Ya, nah, sedangkan di pasal sebelumnya jelas apapun yang disangkakan orang lain terhadap kita itu kan jelas salah. Karena gitu, malah masuk api oh masuk apa ya itu kok pengenan itu tuh pengenan sak pinter wong model apa sak api model apa terus saking itu lek iman tenanan lek wong paham tenan yo kakirone kok dalam hatinya ridho dipuji lek level arif niku gak kira ridho dipuji ya walaupun iku mau kakirone muni apa yang belum aku kakirone tapi kan dalam hati tidak mengaminkan karena gak ridho dipuji coba mengaminkan jelas gak ridho karena sadar diri bahwa hebat-hebatku itu ya sakit orang awal ini ketika orang-orangnya sudah di level itu nih sampai apa pasal 146 kalimat keyakinan ranaan iman saling